Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas materi konsep teknologi tentang IT Governance Area. IT Governance merupakan kegiatan perencanaan, penerapan, dan penggunaan TI dalam suatu organisasi untuk menyelaraskan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, dan untuk tujuan IT Governance terdiri dari mengarahkan dan mengendalikan TI agar dapat mencapai tujuan organisasi, menambahkan nilai dan menyeimbangkan risiko terkait TI dan untuk peranannya mendukung pengambilan keputusan strategis, membantu pemecahan masalah, mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen dalam TI untuk mencapai hasil maksimal. Tujuan IT Governance dalam perusahaan, yang pertama penyelarasan strategi, terdiri dari menjamin TI selaras dengan strategi perusahaan dan mewujudkan keuntungan yang dijanjikan dari TI. Yang kedua pemanfaatan TI terdiri dari mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang melalui TI, memaksimalkan keuntungan dari penerapan TI. Dan yang ketiga tanggung jawab yakni mengelola sumber daya TI secara efisien dan menangani risiko yang terkait dengan TI. Langkah-langkah efektif dalam IT Governance, yang pertama menetapkan strategi organisasi di mana strategi harus mencerminkan visi dan misi organisasi, yang kedua pengelolaan aset yaitu mengelola aset seperti relationship, physical, intellectual property, human relation, finansial, dan TI. Selanjutnya mekanisme pengelolaan menetapkan keputusan terkait TI dan mengelola implementasinya, dan yang keempat sasaran pencapaian untuk memastikan setiap unit organisasi memiliki sasaran yang jelas dan akuntabel. Selanjutnya fokus area, pada strategic alignment menjamin bahwa rencana TI mendukung rencana bisnis, di mana kegiatan utamanya mendefinisikan dan memvalidasi proposisi nilai TI, menyelaraskan operasi TI dengan operasi perusahaan. Kemudian dalam value delivery menyediakan nilai yang dijanjikan oleh TI sepanjang siklus pengiriman, di mana kegiatan utamanya mengelola dan membuktikan manfaat TI terhadap strategi, mengoptimalkan biaya dan menunjukkan nilai TI. Selanjutnya ada risk management yang mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan TI, di mana kegiatan utamanya kesadaran risiko di tingkat senior, pemahaman tentang risk appetite, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan tanggung jawab dalam manajemen risiko. Masih pada fokus area terdapat resource management yang mengelola investasi dan sumber daya TI secara optimal, yang kegiatan utamanya pengelolaan aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personel TI, optimasi pengetahuan dan infrastruktur TI. Dan yang terakhir performance measurement untuk mengukur dan memantau implementasi strategi dan penggunaan sumber daya. Kegiatan utamanya ialah menggunakan balanced scorecard untuk mengukur pencapaian, menilai kinerja proyek, proses, dan pelayanan TI. Dalam kerangka kerja utama tata kelola TI terdiri dari beberapa bagian, yang pertama ITIL, atau Information Technology Infrastructure Library atau bisa disebut perpustakaan praktik terbaik untuk manajemen layanan TI yang sertifikasinya independen berdasarkan ISO, IEC 20000-2011 di mana kegiatan utamanya penyusunan proses dan prosedur manajemen layanan TI. Kemudian terdapat KOBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies yang merupakan kerangka kerja kendali tata kelola TI untuk kepatuhan, manajemen risiko, dan penyelarasan strategi TI. Manfaatnya menyediakan alat untuk menilai dan mengukur kemampuan TI perusahaan untuk 37 proses KOBIT yang diidentifikasi. Dan untuk kegiatan utamanya adalah menetapkan kontrol yang diperlukan untuk mengelola TI dengan efektif dan mengukur kinerja TI menggunakan alat dan metrik yang disediakan oleh KOBIT. Selanjutnya terdapat ISO 27002 yang menjadi standar global untuk manajemen keamanan informasi. Implementasi ISO, IEC 27002 memastikan keamanan informasi efektif dan sesuai praktik terbaik internasional, di mana tantangan yang dihadapi integrasi ISO 27002 dengan ITIL dan KOBIT untuk membangun kerangka kerja yang terkoordinasi. Dari materi yang sudah kita bahas tadi dapat dirangkum sebagai berikut. Pada prinsip-prinsip IT Governance dilakukan secara terintegrasi dan sistemik. Selanjutnya dalam strategi organisasi memperhatikan sasaran pencapaian kerja dan akuntabilitas, dan kemudian pada kerangka kerja, ITIL, KOBIT, dan ISO 27002 adalah kerangka kerja penting dalam tata kelola TI. Sekian dari saya Abdul Gofur. Bila ada salah dalam penyampaian materi ini mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.